Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Suryo di video pembelajaran yang keempat. Pada hari ini Pak Suryo akan membahas materi yang ada di adik sekalian, yaitu tentang variasi dan kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar dalam permainan tradisional. Ya, yaitu terletak di halaman 18. Oke. Tapi sebelum itu mari kita berdoa sama-sama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing agar pembelajaran pada pagi hari ini kita diberi kelancaran dan bermanfaat untuk kita semua. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, kita lanjut lagi untuk materi pada pagi hari ini ya. Jadi variasi dan kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, lempar dalam permainan tradisional. Ya, jadi permainan tradisional itu juga termasuk olahraga yang harus kita lestarikan juga. Contoh permainan tradisional ada gobak sodor, ya kan, ada boy-boyan, ada juga yang namanya lari, ya kan. Jadi seperti permainan gobak sodor sendiri, ya kan. Jadi di dalam permainan itu tadi terdapat yang namanya gerakan berlari, ya. Jadi berlari dan menghindari lawan ketika kita mau berlari ke arah seberang atau berlari ke arah lawannya. Ya, jadi di dalam olahraga tradisional itu juga ada yang namanya gerakan-gerakan yang dipraktekkan di dalam olahraga. Dan yang kedua ada permainan boy-boyan, ya kan. Jadi kita harus berlari menata untuk batu-batuannya. Ketika kita berlari kita harus fokus dalam menghindar dari bola atau lemparan teman yang jadi itu tadi. Dan yang kedua kita harus juga melempar bolanya ke arah lawan kita agar lawan kita menjadi seorang yang istilahnya pemain penggantinya sebagai orang yang jadi itu tadi ya. Tapi lebih detailnya ya, olahraga lempar, lari, lompat itu terdapat dalam cabang olahraga atletik ya. Jadi atletik itu tadi meliputi lompat, ya kan, ada lompat tinggi, ada lompat jauh. Sedangkan lari itu ada lari jarak pendek dan lari jarak jauh juga, atau biasanya disebut dengan maraton. Bedanya apa? Lari jarak pendek biasanya jaraknya 60, 100 dan 400 meter, dan ada lari maraton itu lebih dari 1 kilometer. Nah, di sini yang dijelaskan yaitu tentang jalan cepat ya. Dari bagian halaman 19 dijelaskan tentang bagaimana caranya jalan cepat. Silahkan kalian baca. Nah, itu ada juga penjelasan untuk wanita berapa kilo, untuk putra berapa kilo untuk jarak untuk lari cepat. Dan yang kedua adalah nomor lari, ya kan. Jadi nomor lari itu ada berbagai macam, yaitu tadi ada sprint jarak pendek, ada sprint jarak jauh, ada juga lari maraton. Di situ ada berbagai macam jenis startnya juga. Ketika kita akan memulai lari, kita harus menggunakan start apa? Yang biasanya lebih simpelnya Pak Suryo menyebutkan, apabila kita mengikuti perlombaan lari jarak pendek, ya berarti start yang kita gunakan yaitu start jongkok. Apabila kita mengikuti perlombaan untuk lari jarak jauh atau maraton, itu biasanya kita memakai start melayang atau berdiri. Nah, di situ sudah jelaskan juga bagaimana cara kita sebelum kita memasuki garis finish juga. Dan yang ketiga ada nomor lempar, ya kan. Jadi di situ ada lempar lembing, ya kan. Jadi ada cara-caranya juga, silahkan kalian baca di halaman 20. Dan juga di situ ada nomor lompat juga, ya kan. Jadi lompat, ada lompat jauh, bagaimana caranya, awalannya bagaimana, ya kan. Jadi pergerakan kakinya sebelum kalian lompat itu bagaimana. Nah, itu. Dan yang paling penting yang dinilai itu ketika lompat adalah jauh atau titik terjauh ketika kita melakukan lompatan, ya kan. Dan di situ juga ada berbagai macam gaya untuk lompat jauhnya. Oke, sampai di sini materi Pak Suryo yang jelaskan. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sebelum kita akhiri, ya jangan lupa tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker ketika keluar dari rumah. Tetap semangat dalam belajar. Sekian dari Pak Suryo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.